Yesus. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Orang yang dipanggil Rabi itu menggambar sesuatu di tanah, tetapi entah apa itu. Yang jelas, tidak lama setelah itu, kalimat penentu nasibku keluar dari mulutnya. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Aku sudah bersiap dengan kematian. Siapapun yang pertama melempar, dan yang lain akan melempar. Namun orang-orang itu pergi. Tidak ada satupun yang tinggal tetap di tempatnya. Tinggal orang yang disebut Rabi itu. Mungkin dia akan melempar batu untuk pertama kali, dan kemudian orang-orang yang pergi itu akan kembali untuk ambil bagian dalam kematianku. Tidak. Rabi itu tidak mengambil haknya untuk melempar batu itu. Wajahnya menatapku. Bukan wajah penghakiman, tetapi wajah penuh pengharapan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Najis, najis, najis. Betapa terkucilnya hidupku. Aku harus menjauh dari orang-orang, dari teman-teman masa kecilku. Najis, kotor, bau, dan pucat pasti. Itulah aku. Hidup dengan darah yang terus mengalir selama 12 tahun ini. Kekayaanku sudah lenyap. Dinarku, dirhamku sudah tidak ada lagi. Semuanya habis. Tapi para tabib itu tidak ada satupun mampu menyembuhkan aku. Sampai satu kali aku dengar ada orang yang berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, menyembuhkan yang sakit dan yang lemah. Waktu itu harapanku kembali tumbuh, semangatku kembali menyala. Akan cari lagi. Akhirnya aku bisa berjalan di belakang mereka. Ini sudah sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh.
Dengan gemetar, kukumpulkan keberanianku, tersungkur di hadapannya, dan akhirnya aku membangunnya. Dengan teduh, namun berkuasa aku dengar suaranya. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di mana Tuhan berkali-kali membuat mujizat itu? Bukankah Tuhan sangat mengasihi dia? Itu yang ada di pikiranku ketika saudaraku Lazarus sakit dan akhirnya meninggal. Aku sudah sering mendengar kabarnya. Aku sudah sering melihat mujizatnya. Tetapi waktu itu hatiku bertanya-tanya, di mana Tuhanku yang membuat mujizat itu? Mengapa dia tidak menyembuhkan Lazarus? Tapi sudah pada pecah. Juga sebagian besar orang yang bersama-sama kami waktu itu. Dan akhirnya Tuhan datang. Terlambat. Dia yang dikasihinya mau mati. Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu yang aku katakan ketika dia datang di dalam keterlambatan. Tetapi setelah itu sebuah teriakan aku dengar. Teriakan yang tidak pernah aku lupakan. Lazarus, marilah keluar. Teriakan yang mengembalikan saudara. Lazarus hidup kembali. Tepat pada waktunya, dia datang membawa mujizat yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kami pikirkan dan harapkan. Bukan hanya kesembuhan, tetapi kebangkitan. Bukan hanya keajaiban, tetapi kemuliaan. Firman-Nya berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
Hari ini kubur Yesus tetap kosong. Ia tidak ada di sana karena Yesus telah bangkit. Kebangkitannya dan kubur kosong akan selamanya menjadi jaminan bahwa kita telah diampuni, dibenarkan sepenuhnya, dan dikasihi selamanya. Selamat Paskah. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Tuhan Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Yes. Saya sangat merindukan Bapak Ibu, saudara semuanya yang di rumah, kita semuanya bisa menikmati tubuh yang sehat semuanya karena berkat Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana tadi kita sudah melihat tayangan film tentang bagaimana Tuhan Yesus itu sanggup menghapus segala dosa-dosa umat manusia. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala sakit penyakit umat manusia. Tuhan Yesus pasti juga bisa menolong kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Sudah saatnya, sudah waktunya kita mau bersorak-sorai buat kebangkitan Tuhan, buat kemenangan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Sebelumnya kita mau ucapkan selamat Paskah sama keluarga kita. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semuanya, biarlah di Paskah ini di Paskah ini Tuhan Yesus menolong kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau pujikan ini. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat kita semuanya yang sungguh-sungguh mau percaya kepadanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh siapa? Oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Oh Tuhanku yang ajaib, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagimu. Yesus hidup, Dia bangkit, kau telah dimaafkan.
Allah yang hidup, Engkau Allah yang bangkit dari kematian Tuhan. Bahkan untuk selama-lamanya Engkau hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kebangkitan-Mu membawa kemenangan bagi kami. Kemenangan pasti terjadi bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Di balik semuanya yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kemenangan-kemenangan itu sudah pasti Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir Tuhan di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di setiap umat Tuhan. Setiap hati yang menyembah saya. Yes, ada kuasa yang akan terbatas mengalir Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Yes, amin. Kemenangan terjadi di sini. Yes, kekuatanku hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa mengalir bersama setiap kami Tuhan. Yang sungguh-sungguh kami hauskan akan Engkau. Ku yakin Kau datang. Kemenangan terjadi di sini. Setiap jiwaku memuji-Mu, amin. Sungguh besar Kau Yesusku. Setiap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu terus mengalir melawat setiap kami Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, jamaah-jamaah kami Tuhan. Kami yakin Tuhan nyata, Kau nyata. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian penyembahan kami menyenangkan Engkau. Kami juga rindukan firman-Mu Tuhan, yang terus menguatkan hati kami, yang terus meneguhkan kami, bahkan memurnikan setiap hati kami Tuhan. Ini Tuhan hati kami, hidup kami. Kami membuka seluas-luasnya untuk firman Tuhan. Bila firman yang kami dengar, yang kami baca, boleh kami lakukan. Dan janji-janji-Mu dalam firman Tuhan sudah tentu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Engkau berkati dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semua? Sungguh menjadi kesukaan tersendiri kalau pada pagi hari yang indah ini kita boleh dipertemukan dalam anugerah Tuhan. Bersyukur kalau kita bisa mendengarkan firman, bisa memuji menyembah sekalipun lewat live streaming. Tetapi saya percaya sukacita dan berkat dari Tuhan pasti tetap dicurahkan buat kita semua yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Gembala yang kembali kepada saya untuk menjadi penyambung isi hati Tuhan, menjadi jembatan antara surga di tempat ini di mana Ibu boleh melayani. Terima kasih Bu. Salam hormat dari untuk semua jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Saya katakan salam sayang dalam Kristus untuk engkau semua dimanapun engkau boleh ada. Doa saya menyertai Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita persiapkan hidup kita yang terbaik untuk kita buri benih kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita semakin berkenan, mengerti kehendak Tuhan dan memuliakan namanya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi yang indah ini kami bersyukur, bersukacita karena Kau menarik kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, membawa kami dalam perjumpaan yang nyata dengan Tuhan, sekalipun tidak berada di satu tempat, sekalipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, tapi kami terlalu yakin dan percaya Tuhan ada atas kami. Dan biarlah sementara firman diberitakan, mujizat terjadi, kasih kuasa-Mu dinyatakan, perkenanan Allah dan cinta kasih Allah kami nikmati, sehingga setiap kami sekalipun ibadah melalui live streaming, tapi tetap mengalami perjumpaan yang nyata dengan Tuhan, mengurapi materi firman yang dipersiapkan dengan kehidupan dan berkat dari tempat tinggi Tuhan, sehingga apapun yang kami dengar Bapa boleh memberkati setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan dengan pengurapan dan hikmat, dengan segala yang baik yang daripada-Mu. Terima kasih sekali lagi, waktu pemberitaan ini kami percayakan sepenuhnya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah dan yang mengasihi kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi, shalom. Salam kangen dari saya untuk Bapak Ibu semua. Harusnya pagi hari ini saya bisa berdiri di hadapan engkau secara langsung, tetapi karena adanya pandemi COVID-19 membuat kita hanya bisa bertatap muka melalui tayangan video ini. Tapi saya berkat pasti ada buat kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari buka sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kemenangan yang sempurna. Karena pada saat ini kita merayakan Yesus sudah bangkit dari kematian, meninggalkan liang kuburnya dan bangkit menjadi kembali seperti citranya yang semula, 100% Allah yang sejati, dan maut sudah dikalahkannya, semua penderitaan sudah ditanggungnya. Dan satu lagi kabar baik buat kita, semua penghukuman yang seharusnya ditanggungkan kepada kita manusia yang berdosa, oleh karena kematian dan oleh karena kebangkitannya yang hari ini kita rayakan,
kita dibebaskan dari semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang bersyukur katakan terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kemenangan yang sempurna lewat kebangkitannya Tuhan, kemenangan yang pasti kepada setiap manusia yang percaya kepada Tuhan, memberikan kemenangan yang pasti untuk kita yang terus mengikuti jalan-jalan hidupnya. Dan Tuhan rindu kemenangan itu bukan cuma mutlak menjadi miliknya. Tuhan mau kemenangan itu bukan cuma untuk 1-2 orang, tetapi kemenangan itu menjadi milik kita semua. Semakin banyak orang yang mengalami kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang sejati atau kemenangan yang sempurna, yang seperti pagi hari ini kita bahas. Saya percaya setiap kita rindu mengalami kemenangan. Setiap manusia tidak mau kalah. Dan puji Tuhannya, setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, dia berlomba tapi tidak dengan kekuatannya sendiri. Memang kekuatannya turut serta dalam perlombaan, namun lebih dari itu ada kekuatan surga yang menaungi kita, yang membuat kita bisa double porsi, yang membuat kita mampu menang karena ada 2 kekuatan yang luar biasa. Yang pertama, kekuatan yang ilahi yang tanpa batas. Yang kedua, memang perlu kekuatan kita juga untuk berpartisipasi dalam perlombaan kehidupan ini. Karena tanpa niat, tanpa tekad, tanpa keputusan, tanpa usaha yang kita lakukan, kemenangannya juga tidak akan menjadi berarti. Mari kita baca sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saya bacakan ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami juga mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari 3 ayat ini saya rindu membahas sesuatu dari sisi yang berbeda, karena saya terlalu percaya ada banyak Tuhan yang membahas bagaimana kuasa kebangkitannya, bagaimana berkat dari kebangkitannya dan lain sebagainya. Tetapi pagi hari ini saya mau memastikan bahwa kemenangan yang Yesus raih juga menjadi kemenangan setiap kita. Jangan sampai kemenangan itu menjadi sia-sia. Jangan sampai kemenangan itu menjadi mubazir. Untuk itu izinkan pagi hari ini saya membagikan sesuatu yang berbeda. Mungkin sedikit keras, tapi percayalah dari hati yang paling dalam ada rasa cinta yang besar untuk engkau, supaya ketika waktunya tiba kita boleh ada bersama dengan Yesus dalam kebahagiaan yang sempurna. Kita boleh ada sama dia di surga sampai selama-lamanya. Jadi sebagai orang yang mengasihi Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri harus disampaikan, supaya sekali lagi Tuhan mau tujuan utama dari kebangkitannya benar-benar terrealisasi, terlaksana dan terjadi atas setiap kita. Tuhan mau kemenangan itu bukan cuma menjadi miliknya, tetapi menjadi milikmu, milikku, menjadi milik dari kita semua. Untuk itu perhatikan firman Tuhan. Ada 3 hal yang saya mau bahas. Bagaimana supaya kemenangan Tuhan tidak menjadi sia-sia, namun menjadi terlaksana, bahkan kemenangan yang sempurna itu terjadi atas setiap kita. 3 hal yang harus diperhatikan. Ada peringatan-peringatannya. Yang pertama, peringatan apa yang Tuhan mau sampaikan supaya kemenangan yang sempurna itu benar-benar menjadi milik kita. Yang pertama adalah hati-hati dengan keyakinan yang berlebihan. Peringatan apa Bapak Ibu? Yang pertama, hati-hati dengan keyakinan yang berlebihan. Di ayat yang ke-21, di sini dikatakan,
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi dari ayat ini kita mendapati sebuah kenyataan atau realita bahwa tidak semua orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak semua orang yang memanggil dia Tuhan atau Bapa, Bapa, tapi pasti masuk surga. Belum tentu, karena apa yang dikatakan belum benar-benar teruji sampai apa yang di dalam hati terrealisasi dalam kehidupan. Peringatan yang pertama Tuhan sampaikan, anakku, di waktu-waktu penentuan ini, di waktu-waktu yang terakhir, the last minute, perhatikan hidupmu dengan seperti di Efesus dikatakan, perhatikanlah hidupmu dengan seksama. Hiduplah seperti orang bijak dan bukan seperti orang bebal. Kita harus benar-benar memperhatikan pola hidup kita. Kadang-kadang maaf, ada banyak dari kita yang terlalu yakin. Ada banyak dari kita yang terlalu percaya pasti masuk surga. Hati-hati. Saya tidak melarang engkau punya keyakinan. Saya setuju sekali bahwa ketika mulut kita mengaku Dia Tuhan dan Juru Selamat, hati kita percaya sepenuhnya, kita pasti selamat. Setuju saya. Dan saya juga terlalu yakin, terlalu percaya orang yang mengakui Yesus dengan sungguh dalam kehidupannya sebagai Juru Selamat pasti masuk surga. Tetapi tidak semudah itu. Ketika berjalannya waktu, ada proses yang harus engkau lalui. Ada jalan kehidupan yang engkau harus lewati. Nah, sementara proses itu berjalan, sementara kehidupan ini engkau lalui, sungguhkah engkau membuktikan kalau engkau percaya kepada Yesus? Karena kadangkala kita Kristen secara KTP, kadangkala kita punya Alkitab yang besar, kadangkala kita duduk kalau ibadah di tempat yang paling depan, kadangkala waktu menyembah kita angkat tangan tinggi-tinggi, dua-dua kita angkat, seolah-olah kita menjadi manusia yang paling. Dan waktu pendeta tanya, yakinkah engkau masuk surga? Jawabannya pasti. Namun setelah bertemu dengan kehidupan nyata di luar sana, ketika engkau masuk kembali dalam lingkungan keluargamu, ketika engkau kembali pegang laptop di tempat kerjamu, ketika engkau kembali ke pabrik mengoperasikan mesin di mana engkau ada, ketika engkau kembali mendorong gerobak karena harus, kadangkala sikap kita tidak sesuai dengan apa yang Yesus mau. Intinya gini, kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau cerminkan hidup seperti anak Allah. Karena di Alkitab yang lain dikatakan, di ayat yang lain maksud saya dalam Alkitab dikatakan, kalau engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Saya ulang ya, kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita mengaku Dia Tuhan buat kita, maka kita wajib hidup seperti Yesus hidup. Amin. Sengaja bentak-bentak karena live streaming, takutnya tidak konsentrasi, takutnya ketiduran. Kan repot. Kalau ketemu langsung enak, tahu tidur tangkap bawa ke depan foto bareng sama saya. Kalau langsung ibadah di gereja. Tapi masalahnya hari ini kan live streaming nih. Saya kan nggak tahu Bapak Ibu ngantuk apa enggak. Saya kan nggak tahu Bapak Ibu masih ada di situ apa enggak. Makanya harus dibentak-bentak supaya kembali melek dan engkau diberkati firman Tuhan. Amin. Haleluya. Poin yang pertama peringatan dari Tuhan adalah hati-hati dengan keyakinan yang berlebihan. Karena kalau engkau terlalu yakin berlebihan namun hidupmu tidak ada pertobatan yang terus-menerus atau tidak pernah melakukan metanoia yang sepenuhnya dalam pertobatan, hati-hati. Karena yang 21 bagian dikatakan, Dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Artinya gini,
Kalau engkau mau masuk surga, hidupmu sesuai firman, hidupmu persis Kristus, harus jadi seperti Dia. Tanpa keserupaan dengan Kristus, saya jamin tidak akan masuk surga. Sekalipun engkau sudah Kristen 50 tahun, sekalipun dari OE engkau sudah ada di gereja, tidak jaminan bisa masuk surga dengan mudah tanpa, catat ya, keserupaan dengan Kristus. Amin. Jadi kalau engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hiduplah seperti Yesus hidup. Dengan demikian kita melakukan kehendak Bapa, dan pada saatnya tiba hari penghakiman itu datang, Yesus jemput setiap manusia yang percaya. Kedapatan engkau dan saya menjadi bilangan orang-orang yang bahagia. Amin. Dan kemenangan yang sempurna yang hari ini kita rayakan benar-benar terjadi dalam kehidupanmu. Yang percaya dan setuju katakan amin. Yang kedua, bagaimana kemenangan yang sempurna itu benar-benar bisa terjadi? Di sini dikatakan hati-hatilah dengan atribut rohani yang engkau punya. Ini berat saya ngomong. Yang pertama tadi, hati-hatilah dengan keyakinan yang berlebihan. Karena sekalipun Kristus dari OE, dari bayi, tapi kalau hidupmu tidak seperti Kristus, tidak akan selamat. Ayat 21 berkata, yang melakukan kehendak Bapa, yang selamat, yang seperti Kristus, yang selamat. Nah, yang kedua, hati-hati nih dengan atribut rohani yang engkau punya. Karena kadangkala ada banyak orang yang dipakai secara dahsyat dan luar biasa, namun pada hari terakhir, pada waktu penghakiman tiba, dia ditolak sama Tuhan. Tuhan katakan, nyah kamu daripadaku, si pembuat kejahatan. Dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi kepadaku. Tuhan tidak mau hal itu terjadi kepadamu. Untuk itu perhatikan peringatan yang kedua, karena ada 3 peringatan yang akan Tuhan sampaikan. Peringatan yang kedua, hati-hati dengan atribut rohani yang engkau punya. Baca sama-sama ayatnya di ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini berbicara tentang atribut-atribut rohani. Ada banyak orang yang hari-hari ini bisa pakai jas ganteng seperti saya. Ya kan Bapak Ibu? Ganteng toh saya? Puji Tuhan. Tapi sekalipun pakai jas yang rapi, pakai dandanan keimaman, berdiri di mimbar, menyampaikan firman Allah, memimpin pujian dengan semangat, mungkin sambil nyanyi-nyanyi, kan karena memimpin pujian kan tugasnya nyanyi. Yang nyanyi dengan semangat, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Angkat tangan sama-sama, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mungkin semangat, mungkin suaranya merdu sekali, tidak seperti suara saya. Mungkin lagunya disampaikan dengan penuh antusias, dengan tarian yang luar biasa. Tapi hati-hati dengan atribut rohani. Karena atribut rohani tidak menjadi jaminan orang itu pasti masuk surga. Belum tentu. Harus tetap diiringi pertobatan yang terus-menerus, keserupaan hidup yang seperti Kristus, dan benar-benar hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Tanpa hidup berpadan dengan firman Tuhan, tanpa kita hidup seperti Kristus, sekalipun engkau mengadakan banyak tanda mujizat, pelayananmu dari Senin sampai Senin, engkau hidup dan tinggal di gereja, dari OE engkau sudah Kristen dan mulai main musik, tapi tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, tanpa keseriusan dengan Tuhan di setiap waktu, tidak jaminan
orang itu masuk surga. Hati-hati ya, termasuk gembala, pendeta. Kadang-kadang justru gembala-gembala tidak menjadi berkat, tidak menjadi contoh dan teladan. Saya bersyukur saya punya bapak rohani yang tidak bisa disebut namanya. Dia katakan, Maisan, kamu harus berani ngomong sama jemaatmu seperti ini. Jemaat, kalau kamu mau lihat Tuhan, lihatlah aku. Maka engkau akan mendapati karakter Kristus ada di dalam hidupku. Wah, sulit. Dia katakan jangan bangga dengan khotbah yang bagus, jangan bangga dengan gembala yang sukses karena berhasil mengumpulkan banyak orang, jangan bangga ketika gerejamu dibentuk, dihias besar, mewah, megah. Jangan bangga dengan itu semua, karena hari-hari ini pun terbukti gereja ditinggalkan semegah apapun sound systemnya nganggur. Tapi hiduplah seperti Kristus hidup dan ngomong sama jemaatmu, kalau kamu mau lihat Yesus, kalau kamu mau tahu karakter Yesus, kalau kamu mau tahu kebiasaan Yesus, jemaat, lihatlah aku sebagai gembalamu, engkau akan mendapati karakter ilahi terpancar dari hidupku keluar. Wow, tak mudah. Tapi saya dalam hati, Tuhan, aku mau untuk praktek. Mampukan ya dalam jatuh bangunku ke depan, dalam setiap hal yang aku gumuli, aku percaya anugerahmu menyertai hidupku, sehingga bukan cuma atribut rohani yang saya punya, gelar pendeta mungkin, gelar teologi mungkin, dari STH, MTH, doktor sampai macam-macam, bukan dari jumlah jemaat yang berhasil saya kumpulkan, bukan dari mewahnya gedung saya punya, bukan dari cabang-cabang yang berhasil dibuka, bukan dari itu semua, tapi dari karakter yang seperti Kristus yang harus nampak dalam kehidupanku. Ketika berhasil melakukan peringatan yang kedua ini, menghindarinya, maka percayalah kemenangan yang sempurna jadi milikmu. Hati-hati Bapak Tuhan, hati-hati orang yang terlibat dalam kegiatan rohani di gereja. Pastikan dirimu benar-benar menjadi seperti Kristus, supaya kemenangan yang sempurna itu jadi milik kita. Yang ketiga, yang terakhir, hati-hati dengan gemerlap dunia yang kita punya. Apa? Hati-hati dengan gemerlap dunia yang kita punya. Karena yang pertama tadi peringatannya apa? Hati-hati dengan keyakinan yang berlebihan. Yang kedua, hati-hati dengan atribut rohani. Karena dua ini tidak jadi jaminan kita pasti masuk surga. Dan yang ketiga, yang terakhir, hati-hati dengan gemerlap dunia yang engkau punya. Karena kadang-kadang orang kaya berpikir, saya kaya, saya diberkati, pasti masuk surga. Karena buktinya saya diberkati, berarti saya berkenan. Belum tentu. Ada banyak orang kaya yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Atau, tenang Pak Doni, saya punya jabatan di tempat saya bekerja. Saya direktur, presiden direktur, saya jabatannya ini, saya komandan ini, saya ini, itu. Yang penting Pak, saya punya jabatan. Hati-hati juga. Jabatanmu di tempat engkau bekerja tidak menjadi jaminan sedikit pun memastikan bisa sampai ke surga tanpa keserupaan dengan Kristus. Yang terpenting adalah mari serupalah dengan Kristus, maka engkau pasti masuk surga. Hati-hati juga dengan setiap hal yang kau punya, termasuk keluarga yang baik, anak-anak yang sukses, istri yang luar biasa, suami yang mengasihi keluarga, dan banyak hal atribut gemerlap dunia yang mungkin sekarang kau sedang nikmati. Mungkin AC-mu mahal, kasurmu bagus, kamarmu indah, rumahmu mewah, mobilmu berjajar banyak. Tidak jaminan sedikit pun untuk engkau bisa pasti masuk surga. Karena Tuhan menguji hati, Tuhan melihat karakter yang serupa dengan Kristus. Ayat yang terakhir dikatakan di sini ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Maksudnya mereka yang terlalu yakin berlebihan tanpa ada pertobatan sungguh-sungguh,
Maksudnya kepada mereka yang sekalipun dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa, tapi motivasinya salah. Mungkin motivasinya uang, mungkin motivasinya ketenaran, mungkin motivasinya cari jodoh, mungkin motivasinya hal-hal yang duniawi yang tidak selaras dengan kebenaran Tuhan, mungkin motivasinya tidak dijaga, mungkin pelayanannya penuh tendensi, hidupnya tidak jadi berkat. Hati-hati dengan atribut rohani yang engkau punya. Dan yang ketiga, kepada mereka yang punya gemerlap dunia tapi justru malah melupakan esensi hidup yang sesungguhnya, yaitu keintiman dengan Tuhan. Karena tanpa keintiman dengan Tuhan, tanpa keserupaan dengan Kristus, maka semua atribut yang kau punya, semua gemerlap dunia yang kau miliki, dan setiap keyakinan yang terlalu berkobar-kobar itu menjadi mubazir. Karena di ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Dan ditambahi, enyahlah kamu daripadaku, si pembuat kejahatan. Jangan sampai kemenangan yang sempurna itu tidak menjadi bagianmu. Jangan sampai kemenangan yang sempurna itu terlewatkan dari kita karena kita tidak mau mengindahkan peraturan Tuhan yang pagi hari ini kita dengar. Kesimpulannya, Tuhan mau kemenangan yang sempurna itu menjadi bagian kita semua. Benar-benar di hari ini Tuhan sungguh mengharapkan tidak satu pun dari engkau yang mendengar penayangan firman ini, yang mendengar video rekaman ini menjadi binasa. Tidak akan mau Tuhan. Namun kembali lagi kepadamu pribadi, lepas pribadi. Ada 3 peringatan yang Tuhan sampaikan. Yang pertama, hati-hati dengan keyakinan yang berlebihan. Cek hidupmu dari hari ke hari. Minta Roh Kudus menginsafkan, minta Tuhan menunjukkan dan mempertobatkan kita. Yang kedua, hati-hati dengan atribut rohani yang kau punya. Karena itu juga bukan jaminan. Tanpa disertai dengan motivasi yang tulus, tanpa disertai dengan perubahan karakter yang seperti Kristus, pelayananmu hanya sebatas aktivitas agamawi. Yang ketiga, hati-hati dengan gemerlap yang kau punya, atau malah engkau terlalu mengejar gemerlap dunia. Kerja boleh tidak? Boleh. Cari uang boleh tidak? Boleh. Aktivitas boleh tidak? Boleh. Tapi tetap harus disertai dengan ibadah dan persekutuan yang intim dengan Yesus Kristus. Saya percaya, lakukan 3 hal ini. Hindari yang buruk dan belajarlah hidup seperti Kristus, maka kemenangan yang sempurna jadi bagian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati umat-Mu, berkati kami semua yang sudah mendengar 3 peringatan yang Tuhan sampaikan di hari kebangkitan-Mu, supaya kemenangan yang sempurna ini tidak menjadi sia-sia, tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh Tuhan kami mengalaminya. Sehingga ketika hari penghakiman itu tiba seperti ayat 23, dan disitulah Tuhan membawa kami untuk bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan Bapa di surga sana sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat firman-Mu disampaikan buat kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami menerimanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Haleluya, amin. Haleluya. Kita bersyukur saat hari ini kita sudah merayakan hari kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita boleh menikmati firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama untuk menyerahkan kehidupan kita, masing-masing yang ada di rumah, yang beribadah bersama keluarga. Kita akan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah hidup kita menggenapi setiap firman Tuhan. Ada mujizat setiap hari yang kita alami dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku
kami menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kehidupan kami, yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Setiap hari kami boleh menikmati pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini kami boleh menikmati kemenangan yang daripada Tuhan. Karena Yesus yang kami sembah bukan Allah yang mati untuk selama-lamanya, tetapi Yesus yang kami sembah, Yesus yang mati, yang bangkit, yang hidup. Kalau Engkau Allah yang hidup, maka Engkau sanggup menolong kepada kami. Karena Engkau Allah yang hidup, maka Engkau sanggup memberkati kami. Engkau sanggup memulihkan setiap kami. Bahkan kami percaya Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia diberkati oleh Tuhan, pemimpin-pemimpin kami diberkati oleh Tuhan. Seluruh umat manusia, bahkan orang-orang yang ada di Indonesia, bahkan seluruh umat manusia yang saat ini yang ada di negeri ini, yang saat ini mengalami sakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kau sanggup memulihkan dengan kasih kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau memakai para dokter tim medis yang ada, Engkau memberkati mereka. Biarlah semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya biarlah seluruh umat Tuhan, kami tidak panik, tidak khawatir, tetapi kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Kami terus percaya kepada Tuhan, kami terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami terus berharap kepadamu, mendekatkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, khususnya kami keluarga besar Galilea. Kami boleh beribadah, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh menikmati berkat lewat pujian, berkat lewat firman Allah yang luar biasa, yang memberkati kepada setiap kami. Biarlah kami semakin dikuatkan, semakin iman kami semakin percaya, semakin mengandalkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Bapa, kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang bisa kami berikan, ajarkan kami melakukan seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberkati kepada kami. Manakala usai daripada ibadah kami bersama keluarga, Tuhan Engkau memberkati kepada kami. Kekasih Tuhan, pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Terimalah anugerah-Mu, sisa dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dalam kehidupanmu. Diberkatilah saat engkau ada di dalam rumah bersama keluargamu. Diberkatilah saat engkau keluar. Tuhan memberkati keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkati sekolah dan kuliahmu. Diberkatilah pelayananmu. Mulai hari ini, esok sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua menjemput umat yang setia sampai akhir hidupnya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Salam Paskah. Kami keluarga Gembala mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dari keluarga Yohanes Eko mengucapkan Selamat Hari Paskah, kemenangan bagi kita, Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Pipin mengucapkan Selamat Paskah 2020, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami keluarga Chandra Irawan mengucapkan Selamat Paskah tahun 2020, Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.
Kami keluarga mengucapkan selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah 2020. Tuhan memberkati. Amin. Kami keluarga Eko Setio Hartanto mengucapkan Selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Utabarat mengucapkan selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Esra Budi mengucapkan selamat Paskah tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Amin.